Baiklah, ke kita kembalikan lagi ke Pak Orian untuk mempresentasikan tentang siklus hidrologi ya Pak. Kembali, Ya, Pak siklus Orian, hidrologi. silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang kita tampilkan di depan ini adalah proses terjadinya siklus hidrologi, di mana peristiwa siklus hidrologi tersebut itu pertama kali adalah sinar matahari. Matahari ini itu mengenai yang namanya air, air yang ada dimanapun yaitu berada, baik di darat berupa danau, sungai, kemudian ada juga yang di laut, yang dan mengalami dia penguapan. Penguapan tersebutlah itu disebut dengan evaporasi. Kemudian matahari menyinari tumbuhan dan mengalami penguapan melalui stomatanya, itu disebut dengan transpirasi. Penguapan tersebut dan matahari akan membawa evaporasi dan transpirasi tersebut ke atas, dan akan lama-lama akan terbentuk yang namanya awan. Awan inilah yang akan mengalami titik jenuh yang sangat tinggi. Dengan bantuan oleh angin, dia akan turun berupa hujan. Adapun berupa es, kalau dia berupa es itu berarti dia sudah mengalami titik jenuh yang sangat tinggi. Kemudian kalau dia sudah turun, itu ada berupa es, dia akan menjadi snowman run off. Itu aliran saljunya nanti dia akan turun. Nah, turunan salju ini tersebut itu bukan berupa air saja nantinya, ya ada yang bongkahan juga. Kemudian kalau dia sudah mencair, dia akan kembali ke sungai runoff, kembali lagi ke aliran sungai atau das. Nah, kembali dasnya tersebut itu akan kembali lagi ke laut melalui airan tadi. Kemudian ada juga yang hujan tersebut ada juga yang hujannya di daratan. Nah, di daratan itu akan masuk ke dalam air, masuki dalam tanah, namanya infiltrasi. Nah, air dalam tanah tersebut itu namanya groundwater, air dalam tanah. Akan kembali juga dan diserap kembali oleh tumbuhan melalui akar-akar tersebut. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Ada 3 siklus. Ada siklus pendek, siklus pendek. Nah, siklus pendek itu dia seperti ini. Matahari tetap ada matahari menyinari laut dan mengalami penguapan, evaporasi, dan terbentuklah kondensasi, dan terbentuklah hujan setelah itu, dan dibantu oleh angin, turunlah hujan. Kembali lagi ke laut. Ini namanya siklus pendek. Kalau siklus sedang, itu sudah ke daratan. Tetap matahari juga menyinari laut. Kalau ada sungai, ya mengalami penguapan juga di sungai. Menguap, turun lagi hujan, kembali ke darat, melalui das, daerah aliran sungai, kemudian kembali lagi ke laut. Itu siklus sedang. Kalau siklus panjang, itu yang saya jelaskan pertama kali tadi. Siklus panjang itu dia sampai ke titik yang paling tinggi, yaitu adalah daerah pegunungan yang ada saljunya. Itu yang siklus panjang. Jadi ada 3 siklus yang ada di bumi ini. Jumlah air di dunia ini itu tetap, hanya komposisinya saja yang berubah. Mulai jadi ada es, air, kemudian aja menguap. Nah, itu kalau air. Nih, kalau anak-anak saya itu tanya, Pak, kenapa sih terbentuknya petir dan segala macam? Kalau terbentuknya petir, itu akibat dari gesekan antara awan positif dan awan negatif. Dan tumburan itulah yang akan mengakibatkan petir kilat, bahasa kita di sini. Tuh, itu saja mungkin. Nah, ini hujan siklusnya, gambar siklus panjang. Dia udah sampai ke daratan. Biasanya sampai ke gunung dia ini. Gletser. Gletser itu terbentuk dari runtuhan dari salju tersebut. Ya, kembali lagi ke sungai dan kembali lagi ke samudera atau laut dan mengalami penguapan. Siklus ini tidak akan terhenti. Kalau terhenti, ya bukan siklus namanya. Tapi kalau siklus ini terus terjadi berulang-ulang. Kalau tidak terulang-ulang, kita proses airnya nanti carinya di mana, apalagi musim kemarau. Nah, kenapa sekarang sebenarnya sudah masuk dalam musim kemarau? Kenapa sekarang hujan? Itu akibatnya dari iklim yang di Australia. Itu yang mengakibatkan kita masih hujan. Kalau kemarau kita sekarang ini lebih dikenal dengan kemarau basah. Jadi, walaupun kemarau tetap ada hujannya.
Ada berapa panas, berapa hari panas, dan kemudian ada hujannya sedikit. Seperti itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Bu Saya, ya, Nah, ini. kembali ke Bu Ya, moderator. gambar. Oke, baik Pak. Itu materi yang disampaikan. Nah, apakah ada bapak-bapak atau aku ibunya sendiri ya yang mau bertanya? Ya cuma Ibu Mahmuda sendiri. Iya. Aku spesial, Pak. Iya. Ada yang mau tanya? Link presensi belum ada ya? Sesi udah deh, Pak. Udah ya. Oh, coba di-sharekan kembali karena tadi saya baru bagus. Oh, ya. Iya Pak. Sudah Pak Dian. Ya. Oke, terima kasih. Sambil menunggu, boleh saya bertanya pada Bapak narasumber? Boleh. Iya, ini jadi kalau di kami ini ada fenomena Pak, hujan lokal itu Iya. Pak. Boleh dijelaskan Pak fenomena hujan lokal? Jadi kadang-kadang di Buding hujan, tahu-tahu di Tanjungnya cerah gitu Pak. Iya. Jadi Budingnya ke bagian mendung gitu Pak. Iya, baik. Boleh Ya, dijelaskan tentang hujan lokal? Nah, ini. Boleh Pak? Kalau hujan lokal, Iya, itu Pak. ya seperti ini Pak. Iya. Kita tuh kan lihat awan. Kalau sudah awannya hitam, itu kan beda-beda Pak. Iya. Di tempat yang lain, nah awan hitam itu mengandungnya airnya. Awan hitam tersebut itu oleh angin, itu baru terbentuknya hujan. Dan awan yang warna mengandung air, ada airnya, tetapi tidak begitu banyak. Nanti bertemunya, kalau dia terkumpul banyak, penguapan tersebut sudah banyak, dia baru berubah menjadi hitam. Dan awan hitam itulah yang akan timbulnya hujan. Baik. Nah, untuk lokal, sama seperti ini. Ini contoh adalah awan ya Pak ya. Iya. Nah, ini kalau hujannya di sini. Kalau saya buatkan lagi di sini adalah awan putih, di sini otomatis yang tidak hujan. Iya. Yang di sini, ini kan oleh dibantu angin. Ini kan ada yang seperti ini. Oleh bantu angin, dia seperti ini hujannya agak serong seperti itu. Yang di sini belum tentu. Di sini hitam kan? Iya. Ini tetap awannya hitam. Di sini pasti ngelihat ke atas hitam. Tetapi di sini tidak hujan. Bantu oleh angin tadi Pak. Iya. Di sininya yang ada angin. Gitu Pak. Oke. Baik. Itu hujan lokal. Jadi yang bagian yang ada pohonnya saja yang hujan. Bagian di atas awannya itu tidak hujan yang di sini. Gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih pencerahannya. Kembali ke Bu moderator, Bu. Kalau aku nanya boleh, Ada, Pak? iya. Boleh Bu. Kalau mempercepat prosesnya terjadinya hujan itu, jelas nggak Pak suara aku? Mempercepat proses terjadinya hujan itu bisa tuh Pak, melalui kayak bahan-bahan kimia gitu. Kan ada tuh kita ngebuat. Ya, itu enak. Gimana Pak? Hujan buatan ya Bu? Maksudnya? Iya, kan ada tuh. Kalau hujan buatan itu campurannya dengan garam Bu, dia disemai. Ya. Nah, garam tersebut itu nanti disemai, dipilih dengan awan yang tepat. Kemudian posisi awannya juga ditempatkan yang terbaik. Artinya kalau kita tidak menempatkan terbaik, dia akan larinya ke laut. Percuma kalau kita hujannya di laut, dia akan kembali lagi ke laut. Jadi posisinya kalau itu pernah terjadi di Jakarta hujannya, dipercepat hujannya, kemudian disemaikan lagi. Jadi ada pesawat itu membawa NaCl, kemudian dilihat awan tersebut supaya tidak terjadi hujan lebat di Jakarta, awan yang hitam tersebut itu disemaikan oleh NaCl melalui pesawat terbang. Kemudian dibantu dengan angin. Anginnya tersebut yang membantu cepat dengan turunnya hujan. Itu Bu. Berarti dia tuh kayak taburkan gitu ya ke awan gitu ya Pak?
Halo Bu, putus-putus Halo? Bu, Lagi hujan di sini Pak. Ada turun Iya, hujan. mendung, Pak. putus-putus suaranya Bu. Turun hujan di Oh Tanjung iya, nih. Ya iya, Iya. mudah-mudahan iya, Halo, Pak. Suaraku bisa bisa kedengar, Pak? bisa Bu, bisa. iya Bu. Nah, itu berarti posisinya si NaCl itu kita taburin dari pesawat. Ya, gitu. Gitu, Pak. Iya pesawat. Bu. Oh, iya, iya. Berarti Halo, memposisikan kalau itu awannya gimana, Pak? hujan. Heeh. Kecilin dulu, dikecilin dulu Bu suaranya Bu. Ada dua yang dekatan. Halo. Oke. Kalau awan hujan itu adalah awan cumulonimbus namanya. Hitam, lebih ke hitam seperti bulu domba bentuknya. Jadi bentuknya dia agak bergumpal seperti itu. Itu awan hujan cumulonimbus dia. Banyak sebenarnya awan-awan tuh. Ada yang awan tipis, ya. Awan strato, awan cumulonimbus dan awan lainnya, Bu. Nah, kalau awan hujan yang saya sebutkan tadi, awan cumulonimbus dia agak hitam. Gimana, Bu? Iya, Pak. Siapa? Ada lagi? Saya mau Boleh, tanya. boleh. Ya, saya bertanya dulu Pak ya. Gini Pak, ini kan ini jad- ini saat ini seperti yang kita ketahui, kadang-kadang musim ini sudah tidak bisa kita tebak lagi. Kadang musim hujan tapi hari tetap panas. Seharusnya masuk di musim Ya. kemarau, tapi curah hujannya pun masih tinggi kan. Kira-kira itu Ya. apakah ada permasalahan dengan proses penguapannya atau gimana itu Pak ya? Ya. Kalau untuk masalah penguapan, untuk nanti ya, saya cari gambar dulu. Seperti saya bilang tadi, ya, yang namanya hujan itu kan dibawa oleh awan. Penguapan yang ada di laut, sungai, danau tadi dibawa oleh mengalami penguapan, terbentuklah awan cumulonimbus tadi. Nah, awan ini itu tergantung dari daerah kita. Kita ini kan daerah Katulistiwa. Nah, daerah Katulistiwa inilah iklim tropis. Itu di Australia itu lagi musim yang membawa angin sejuk ke Indonesia. Nah, makanya sebenarnya pada bulan-bulan ini adalah bulan kemarau. Tetapi karena awan sejuk yang dari Australia itu ter, terbawa oleh angin ke Indonesia, sehingga terbentuklah hujan walaupun panasnya tidak terlalu lama. Seperti hari ini panas. Kemudian tadi siang kalau di daerah Tempilang itu hujan. Nah, artinya daerah walaupun kita masih dalam musim kemarau, pasti ada hujannya yang lebih dikenal dengan iklim basah. Karena pengaruh dari awan basah yang ya. Jadi lemparan intinya itu lemparan yang dari Australia. Itu Pak. Ya. Kalau mau tanya, Boleh. Pak, mengapa kalau mau hujan itu ditandai dengan hawa yang sangat panas? Ulangi. Up, atensi sebentar. The meeting will end for all participation in 5 minutes. 5 menit 5 lagi minutes. Bapak. Oke. Itu aja Pak, untuk pertanyaan singkatnya dijawab singkat juga. Oh iya, baik. Mengapa kalau mau hujan tuh ditandai dengan hawa panas? Coba diulang kembali Pak, ada gangguan.
mengapa kalau hujan biasanya ditandai dengan hawa yang panas. Misalnya kalau siangnya panas Oh, banget, pasti sorenya hujan. Gitu loh. ya, ya. Itu penguapan tadi, Pak. Ini kan seperti ini saya bilang. Ini kan penguapan tuh. Nah, penguapan dulu yang dinginnya itu ada di atas. Jadi matahari sini. Oke, bentar. Nah, ini. Nah, yang ini kita kan berada di daratan tuh. Di sini mengalami penguapan karena sinar matahari tersebut. Hujannya ada yang di sini. Dan ini kan kalau ini kan siklus panjang tuh. Kayaknya ada aplikasi yang dekatan ini, Pak. Jadi double suara. Nah, saya ulang kembali. Ini matahari, seandainya kita berada di sini, itu mataharinya akan mengalami penguapan, ya. Bukan matahari yang mengalami penguapan, sorry. Hanya yang mengalami penguapan, ya kan? Aduh, suara ini ganggu. Matahari menyinari laut, matahari menyinari tumbuhan, itu mengalami penguapan. Namanya evaporasi kalau di laut. Kalau di tumbuhan, transpirasi. Kalau keduanya mengalami penguapan, itu namanya evapotranspirasi. Kenapa panas tersebut? Itu yang mengalami penguapan kita berada di sini tuh. Nah, kalau hujannya ada di sini, nah itu kan sudah terjadi penguapan, sudah dibantu angin, turunlah hujan di sini. Nah, baru Kenapa itu di mute dulu? Oh iya. Lanjut, Pak. oke. Nah, penguapan tersebutlah yang membuat kita kalau kita berada sebelum terjadinya hujan tersebut itu panas. Karena hujan seperti saya bilang tadi, siklus tadi kan ada pendek, siklus sedang. Tempat kita ini, kalau yang kita di foto ini atau di PPT ini itu siklus panjang. Ini yang panjang ini tadi Pak panas. Terjadi penguapan tersebut yang menjadikan kita daerah tersebut panas dulu, itu Pak. Halo. Ya, oke. Makasih, Pak. Silakan ditutup.